Anak-anak, baik. Apa kabar hari ini? Baik. Anak, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, kita awali dengan doa. Doa dipimpin oleh Mergi. Kita berdoa dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapakku, Yesus saudaraku, buku-buku dan alat sekolahku sudah siap di hadapanku. Bapak Ibu guru telah berdiri di muka kelas, siap memberi pelajaran. Kami bersama-sama datang menghadapi di depan-Mu untuk bersyukur dan memohon berkat-Mu bagi semua yang akan kami buat sepanjang hari ini. Semoga kami berbuat yang baik saja, tidak menyakiti hati guru, serta kawan-kawan Yesus, sahabat anak-anak. Bersamalah aku selalu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Marilah dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Terima kasih Mergi, silakan duduk. Ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang wirausaha. Tapi sebelum itu kita absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Susana, Kirali Pandey, terus Margi, hadir Ibu. Revan Lando, Hadir Bu. Titin Bani, Hadir Bu. Justina Evina Lima, hadir Ibu, Katarina Rumbu. Saat ini kita mengalami situasi pandemi. Untuk itu kita harus menjaga kesehatan dengan mematuhi 5M. Mematuhi 5M. Apa itu 5M? Cuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Iya, mengurangi mobilitas. Itu adalah 5M. Kita harus menjaga protokol kesehatan. Baik, terima kasih anak-anak. Sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, Ibu minta Evi untuk pimpin kita dalam menyanyi lagu. Ya. Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku,
belajar tentang tema 5, subtema 2, usaha di sekitarku, muatan pelajaran IPA dengan IPS, pembelajaran 1. Kemarin kita sudah belajar ya, tentang pembelajaran 2, tema yang sama, subtema yang sama. Tapi kemarin kita belajar tentang tema subtema 2, pembelajaran 2. Hari ini kita belajar tentang tema 5, wirausaha, subtema 2, usaha di sekitarku, pembelajaran 1. Nah, pembelajaran 1 tidak bedanya dengan pembelajaran kedua yang kita belajar tentang wirausaha dan poster. Hari ini kita belajar tentang peranan ekonomi di bidang ASEAN dan benda magnetis dan non magnetis. Sekarang tujuan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yang pertama, dengan membaca teks semampu mengidentifikasi posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dan lingkungan ASEAN secara terperinci. 2. Dengan membaca teks semampu menyajikan laporan dengan posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN sesuai format laporan yang disediakan. 3. Dengan mengamati gambar, bereksplorasi dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi benda magnetis dan non-magnetis secara tepat. 4. Melalui mengamati gambar, bereksplorasi dan berdiskusi, siswa mampu mengklarifikasikan benda magnetis dan non-magnetis secara benar. 5. Dengan membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi komponen dan cara mengisi teks daftar riwayat hidup secara benar. Yang keenam, dengan membaca teks dan berdiskusi, semampu membuat teks daftar riwayat hidup secara benar sesuai format. Nah, baik. Anak-anak, Ibu minta 1 orang untuk membacanya dan kita mulai mendengarkan ya. Sekarang Ibu minta Merkin untuk maju. Dalam menjalankan roda perekonomian, suatu negara tidak dapat berdiri sendiri, namun diperlukan kerjasama dengan negara lain. Salah satu contohnya adalah kerjasama di antar negara-negara ASEAN. Mari kita ambil contoh sederhana dari usaha yang terdapat pada gambar tadi, yaitu usaha pangkas rambut. Untuk menjalankan usaha tersebut, sumber daya yang digunakan bisa berasal dari dalam negeri, misalnya sumber daya manusia, kursi, dan meja. Namun, ada juga sumber daya. Terima kasih Merkine. Sekarang Catherine. Yang berasal dari luar negeri, misalnya mesin cukur dan peralatan lainnya. Begitu pula dengan usaha fotokopi dan bengkel. Sebagian sumber daya ada yang berasal dari dalam negeri dan ada pula yang didatangkan dari luar negeri, seperti mesin, fotokopi, dan suku cadang untuk kendaraan bermotor. Baik, terima kasih. Iya. Kegiatan mendatangkan dan memasukkan barang, dagangan, atau komoditas dari luar negeri disebut dengan apa? Impor. Mengimpor. Terus kegiatan mengirim barang dalam negeri luar negeri. Ekspor. Pintar, ekspor. Baik. Ya. Sekarang kita belajar tentang benda magnetis dan non magnetis. Nah, siapa tahu apa itu benda magnetis? Bisa menempel. Hah? Bisa menempel. Apa lagi? Magnetis bisa ditarik oleh magnet. Iya, bisa benda yang bisa ditarik oleh magnet. Kalau benda non magnetis, Tidak bisa ditarik oleh magnet. benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Nah, kalau benda-benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet seperti apa? Kayu. Ya. Kayu. Ya. Sisi. Ya. Batu. Gelas. Iya. Plastik. Iya. Karet. Iya. Pensil. Kalau benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet seperti apa? Besi.
mengerjakan soal LKPD. Oke? Ayo bentuk kelompok. Kita kerja soal LKPD. Waktu yang diberikan dalam mengerjakan soal LKPD 10 menit. Waktu dalam mengerjakan LKPD itu 10 menit ya? Ya. Ini sisir. Mana? Ya. Ballpoint. Kamu satu persatu. Satu persatu ini apa yang dikatakan di ini? Itu dikatakan besi. Ini bisa tidak? Kamu buat sekarang. Ya. Lihat dari format yang ada ini nih. Ini. Daftar percobaan. Ayo sebentar. Sudah ya? Sudah selesai semua? Sudah. Saatnya persentase hasil pekerjaanmu. Ibu minta kelompok satu maju. Terima kasih teman-teman atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya berdiri di sini akan mempresentasikan soal dan jawaban hasil diskusi kelompok kami. B. Apakah kamu mengetahui komoditas lain yang diekspor Indonesia ke berbagai negara di lingkup ASEAN? Jawab, minyak bumi. C. Apakah kamu juga mengetahui komoditas impor dari berbagai negara di lingkup ASEAN ke Indonesia? Ya, mobil, sepeda motor, suku cadang mesin, alat-alat elektronik, besi, dan bahan kimia. 4. Carilah informasi dari berbagai sumber untuk menjawab pertanyaan di atas dan buatlah laporan tentang peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN, barang-barang yang diekspor dan diimpor Indonesia dalam lingkup ASEAN. Jawab, barang yang diekspor adalah minyak bumi, produsen mebel dan batik, barang yang diimpor, mobil, sepeda motor, dan suku cadang mesin. 5. Tuangkan laporanmu dalam tabel di bawah ini, lalu presentasikan hasilnya pada pertemuan berikutnya. Barang yang diekspor Indonesia, minyak bumi, Malaysia, Filipina, Singapura, China, Australia, Jepang,
Jepang. Negara asal Jepang. Barang yang diimpor: mobil, sepeda motor, suku cadang mesin, alat-alat elektronik, besi, dan bahan kimia. Terima kasih teman-teman atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk nomor 1. Terima kasih teman-teman atas kesempatannya. Saya mewakili kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. B. Apakah kamu mengetahui komoditas lain yang diekspor Indonesia ke berbagai negara lingkup ASEAN? Jawab: minyak bumi. C. Apakah kamu juga mengetahui komoditas impor dari berbagai negara lingkup ASEAN ke Indonesia? Jawab: mobil, sepeda motor, suku cadang mesin, alat-alat elektronik, besi, dan bahan kimia. 4. Lalu carilah informasi dari berbagai sumber untuk menjawab pertanyaan di atas dan buatlah laporan tentang peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Barang-barang yang diekspor dan diimpor Indonesia dalam lingkup ASEAN. Jawab: barang yang diekspor adalah minyak bumi, produsen mebel dan batik. Barang yang diimpor adalah mobil, alat elektronik, dan sepeda motor. 5. Tuangkan laporan dalam tabel di bawah ini lalu presentasikan hasilnya pada pertanyaan berikutnya. Minyak bumi. Negara tujuannya Malaysia, Filipina, Singapura, Cina, Australia, dan Jepang. Negara asal Jepang. Barang diimpor: mobil, sepeda motor, suku cadang mesin, alat-alat elektronik, besi, dan bahan kimia. Terima kasih teman-teman atas kesempatannya. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Kelompok 3. Terima kasih teman-teman atas kesempatan yang diberikan pada saya. Saya mewakili kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. B. Apakah kamu mengetahui komoditas lain yang diekspor Indonesia ke berbagai negara di lingkup ASEAN? Jawab: minyak bumi. C. Apakah kamu juga mengetahui komoditas impor dari berbagai negara di lingkup ASEAN di Indonesia? Jawab: mobil, sepeda motor, suku cadang mesin, dan alat-alat elektronik, besi, dan bahan kimia. 4. Carilah informasi dari berbagai sumber untuk menjawab pertanyaan di atas dan buatlah laporan tentang peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Barang-barang yang diekspor dan diimpor Indonesia dalam lingkup ASEAN. Jawab: barang yang diekspor Indonesia: minyak bumi dan batik. Barang yang diimpor Indonesia: mobil, sepeda motor, dan besi. 5. Tuangkan laporanmu dalam tabel di bawah ini, lalu presentasikan hasilnya pada pertemuan berikutnya. Barang yang diekspor Indonesia: minyak bumi. Negara tujuannya Malaysia, Filipina, dan Cina. Negara asal Jepang. Barang yang diimpor: mobil, sepeda motor, suku cadang mesin, alat-alat elektronik, besi, dan bahan kimia. Baik ya, dan terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik anak-anak, setelah Anda mempresentasikan hasil diskusi Anda, sekarang mau tanya, apa itu peran Indonesia di bidang ekonomi? Ayo, apa peran Indonesia di bidang ekonomi dalam ASEAN? Perannya apa? Ayo, Mergi, siapa tahu? Pemberian ekonomi kepada penduduk negara ASEAN. Iya. Apa itu kegiatan ekspor? Ayo, kegiatan ekspor. Kegiatan seperti apa kegiatan ekspor? Menjual barang ke luar negeri. Iya. Impor? Membeli barang dari luar negeri. Kalau Indonesia ini banyak sekali kita mengekspor. Mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri seperti apa? Mebel. Iya, terus minyak bumi. Apa lagi? Batik. Iya. Apa lagi? Ayo. Yang kita ekspor ke luar negeri itu banyak tuh. Hasil perkebunan seperti kopi itu kita ekspor ke luar negeri.
Nah, barang-barang impor dari luar negeri masuk dalam negeri seperti apa? Mobil, Iya. sepeda motor, Iya. suku cadang Iya. mesin, alat-alat elektronik, Iya. besi, Iya. alat kilang. Iya. Baik, terima kasih. Sekarang kita berdiri, kita melakukan suatu permainan. Ya, berdiri. Yang bisa tangkap, yang tidak tertangkap, dia harus menjawab pertanyaan yang diberikan oleh ibu. Ya. Evi, apa itu benda magnetis? Benda magnetis adalah benda yang ditarik oleh magnet. Iya. Contoh benda magnetis apa? Logam Seperti apa? seperti besi, Iya. Apalagi? baja, Iya. paku. Baik. Ini. Reva, contoh benda magnetis seperti apa? Besi, Benda non magnetis, artinya benda yang dapat tertarik oleh magnet itu seperti apa? plastik, Plastik. Baik, terima kasih. Kita kembali ke tempat masing-masing. Ya. Tujuannya kita melakukan permainan tadi untuk apa? Siapa yang tahu? Melatih kemampuan menjadi Evin. Siapa yang tahu? Ayo, tujuannya itu supaya siswa-siswi harus aktif dan tidak jenuh. Oke? Dan membangkit semangat siswa dalam belajar. Sudah mengerti? Sudah. Sekarang kita evaluasi. Agar poster kegiatan memberikan informasi yang akurat, maka perlu memperhatikan A. Warna poster, B. Waktu dan tanggal, ukuran poster, bentuk poster. 1. Agar poster kegiatan Waktu evaluasinya selesai, kumpulkan. Anak-anak, kegiatan kita pada pagi hari ini hanya sampai di sini. Tugas yang diberikan oleh ibu besok pagi kumpul ya. Ya, Bu. Baik, kita tutup kegiatan kita pada pagi hari ini dengan doa. Ibu minta Revan untuk pimpin kita dalam doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam